Shalom keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di hari ini. Mengawalinya, kita akan berdoa terlebih dahulu mohon tuntunan Roh Kudus atas pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan di hari ini. Kita satukan hati kita dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas anugerah-Mu yang kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Engkau sungguh baik dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur atas setiap kebaikan, anugerah, penyertaan, bahkan kasih Tuhan yang nyata dalam seluruh kehidupan kami. Hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami bagi kebenaran-Mu. Kami berdoa bagi setiap keluarga Gracia yang ada di rumah. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kami yang mendengarkan siaran ini Tuhan. Engkau Allah yang memberkati, Engkau Allah yang mengurapi kami Tuhan. Urapi setiap pendengaran kami, urapi setiap hati kami Tuhan. Supaya hati kami menjadi tanah yang subur bagi kebenaran firman-Mu. Kami undang Roh Kudus, Engkau hadir Tuhan. Engkau Allah yang menerjemahkan firman ini, membuat kami memahaminya, membuat kami mengerti, dan tidak hanya sebatas kami mengerti, tetapi ketika kami mendengarkan firman ini, Roh Kudus meremakan sesuatu, karena kami menghidupinya, dan biar firman ini bertumbuh dan menghasilkan buah di dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Sukacita kami menyambut kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, senang sekali hari ini saya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Kita sama-sama mau kembali merenungkan akan setiap anugerah, setiap kasih, setiap kebaikan Tuhan yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Kita pasti sepakat bersama-sama bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat baik. Dia sungguh baik di dalam seluruh kehidupan kita. Dalam kehidupan keluarga Gracia di rumah maupun dalam kehidupan saya secara pribadi, Dia sungguh sangat baik. Dalam setiap keadaan, setiap musim dalam hidup kita, Allah kita adalah Allah yang sangat baik. Bukti kebaikannya itu nyata dalam seluruh kehidupan kita, di mana Dia Allah yang mau mati di kayu salib, bahkan mau menebus setiap pelanggaran, setiap dosa yang sudah kita lakukan dengan jalan memberikan hidupnya, darahnya yang mahal tercurah untuk menebus setiap dosa kita. Waktu-waktu ini kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus atas maut, kita merayakan anugerah Tuhan yang sangat luar biasa di dalam setiap kehidupan kekristenan kita. Paskah mengingatkan setiap kita, Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, akan kasih dan janji Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Ketika kita merayakan Paskah, kita sedang merayakan sebuah anugerah keselamatan yang besar yang Tuhan berikan secara cuma-cuma di dalam seluruh kehidupan kita. Sebab Paskah itu merupakan kemenangan Tuhan Yesus atas maut. Harusnya kita yang menanggungnya, harusnya kita manusia yang berdosa yang menanggungnya. Tetapi karena Allah kita itu adalah Allah yang sangat baik, Dia adalah kasih itu sendiri. Dia memberikan dirinya untuk menebus setiap dosa kita. Karena Alkitab berkata bahwa upah dosa ialah maut. Tanpa Paskah, Bapak Ibu, tanpa kebangkitan Tuhan Yesus, kita menjadi orang-orang yang bisa hidup di dalam maut itu sendiri. Roma 6 ayat 23 berkata, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kalau kita renungkan kebaikannya, kalau kita runut kembali kisah di mana Tuhan itu melakukan segala sesuatu yang sangat luar biasa dalam seluruh kehidupan kita. Kalau kita runut kembali di dalam kitab Kejadian 1, bagaimana Tuhan itu menciptakan manusia. Dia sangat luar biasa dalam hidup kita. Dia menjadikan manusia itu serupa dan segambar dengannya. Dia menciptakan kita itu mulia dari ciptaan yang lainnya.
Kalau ciptaan yang lainnya Tuhan menjadikannya dengan cara berfirman, manusia Tuhan membentuknya dari debu tanah, bahkan Tuhan yang menghembuskan nafas kehidupan di dalam kehidupan manusia. Dan tidak hanya sebatas itu kebaikan Tuhan, tetapi Tuhan bahkan memberikan akal budi kepada manusia supaya manusia bisa mengusahakan, manusia bisa memelihara. Bahkan Tuhan kita Allah yang sangat luar biasa, Dia memperlengkapi setiap manusia itu. Tapi apa yang terjadi di dalam kehidupan manusia waktu Tuhan menjadikan dan Tuhan memberikan manusia itu sebuah kepercayaan untuk tinggal di dalam Taman Eden. Lalu Tuhan memberikan sebuah perintah, sebuah janji untuk tidak memakan buah di tengah-tengah taman itu. Tetapi karena rayuan ular, lalu kemudian manusia jatuh ke dalam dosa. Sejak itu manusia lalu jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Suara Gracia, keluarga Gracia yang diberkati oleh Tuhan. Dosa mulai masuk ke dalam kehidupan manusia. Mulai muncul yang namanya ketakutan di dalam kehidupan manusia. Kita mau baca sama-sama kisah ini. Dalam Kejadian 3 kita mau lihat firman Tuhan hari ini. Kejadian 3 ayat 7 sampai ayatnya ke-10. Dikatakan di sana, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mendengar bunyi langkah Allah, Tuhan Allah yang berjalan-jalan di taman itu, pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon di dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sana ketika manusia jatuh ke dalam dosa, kita mau lihat ada beberapa hal yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Poin yang pertama, di ayatnya ke-7 dikatakan bahwa ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa, dikatakan di sana, maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu. Dalam ayat ini, waktu manusia jatuh dalam dosa, yang terjadi di dalam kehidupannya adalah manusia menyadari keadaannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dosa membuat manusia tahu siapa dirinya. Adam dan Hawa waktu mereka melakukan dosa, dikatakan mata mereka terbuka dan mereka melihat keadaan yang mereka yang telanjang, lalu mereka menyamatkan daun pohon ara dan membuat cawat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, harusnya ini tidak terjadi di dalam kehidupan mereka kalau mereka taat sama Tuhan. Tapi apa yang terjadi ketika mereka tidak taat? Mereka jadi tahu siapa dirinya. Mereka jadi tahu siapa sebenarnya mereka tanpa Tuhan. Kita harus menyadari Bapak Ibu keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, bahwa keadaan kita terlebih dahulu kita harus tahu tanpa Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Keadaan kita tidak lebih baik daripada Adam dan Hawa. Kita ini hanya manusia yang diciptakan dari debu tanah, yang oleh Tuhan dijadikan berharga, yang karena kebaikan Tuhan kita dijadikan lebih mulia dari ciptaan yang lainnya. Tapi kadang kita menjadi lupa akan keadaan kita. Kita lupa bahwa kita hanya manusia. Yang sering kita lakukan, kita lebih sering membanggakan diri kita di hadapan Allah. Kita terlalu menyombongkan diri kita. Kita selalu merasa bahwa kita bisa tanpa Tuhan. Saya mau begini, saya mau begitu. Kita tanpa Tuhan adalah sehelai kain kotor, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita tak bisa memberikan diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita ini bukan apa-apa tanpa Tuhan. Waktu Adam dan Hawa mereka jatuh di dalam dosa, dikatakan dalam firman Tuhan, terbukalah mata mereka. Mereka menyadari keadaannya. Mereka telanjang di sini bukan berarti bahwa mereka telah melakukan segala sesuatu yang buruk, bukan Bapak Ibu. Tetapi telanjang di sini artinya mereka malu dengan keadaan mereka. Manusia tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Kita tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Mari kita menyadari keadaan hidup kita, bahwa kita ini hanya manusia. Kita butuh Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita.
Kita nggak bisa jauh dari Tuhan yang menciptakan kita. Kita nggak bisa jauh dari Tuhan yang begitu baik, yang menjadikan kita serupa dan segambar dengannya. Lalu yang kedua, apa yang terjadi dalam kehidupan manusia ketika mereka jatuh ke dalam dosa? Yang kedua, muncullah sebuah rasa takut. Dikatakan ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah berjalan-jalan di taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya di hadapan Tuhan. Muncul yang namanya perasaan takut. Dosa yang dibuat oleh manusia itu membuat muncul perasaan takut akan kehadiran Allah. Mereka bukan takut karena mereka telanjang, namun mereka takut karena mereka telah melanggar perintah dari Tuhan yang diberikan dalam hidup mereka. Seberapa dari kita di saat ini ketika kita melakukan sebuah hal yang salah, muncul yang namanya perasaan yang seperti ini. Muncul sebuah perasaan ketakutan waktu kita melakukan sebuah pelanggaran. Bapak Ibu keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan, saya mengenal perasaan ini bahkan waktu dari saya kecil. Waktu kecil saya pernah melakukan sebuah kesalahan kepada ibu saya. Saya pernah memecahkan sebuah cangkir kesukaan daripada ibu saya. Lalu kemudian waktu ibu saya datang pulang itu perasaan saya bergejolak. Saya takut bagaimana saya mengakuinya. Saya tahu ini salah, saya ceroboh, saya tidak hati-hati. Saya melakukan sebuah kesalahan. Seberapa kita ini muncul sebuah perasaan takut waktu kita melakukan pelanggaran. Ada banyak orang yang waktu melakukan sebuah pelanggaran mulai muncul perasaan ini, lalu memilih sebuah hal yang salah dalam hidupnya. Harusnya kita bisa memperbaikinya dengan jujur di hadapan Tuhan, jujur kepada diri kita sendiri, jujur kepada orang yang kita melakukan kesalahan itu. Waktu orang tua saya menanyakan kepada saya jujur mengatakan iya, saya telah melakukannya. Tapi ada sebagian besar orang yang mulai bersembunyi, lalu mulai khawatir, lalu mulai menutup ketakutan itu dengan dosa yang baru, dengan kebohongan demi kebohongan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika kita melakukan sebuah pelanggaran, saya mau kasih tahu rahasia ini. Muncul yang namanya ketakutan. Itu sebuah hal yang manusiawi, bahkan Adam dan Hawa pun mengalaminya. Artinya ketika kita melakukan pelanggaran, mari mengakui hal itu. Mari terbuka supaya kita memperoleh yang namanya kebebasan di hadapan Tuhan. Terbuka itu adalah awal dari sebuah pemulihan. Jangan pernah menutup-nutupi setiap dosa yang ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati oleh Tuhan, kita bisa membayangkan perasaan Adam dan Hawa waktu mereka mendengarkan langkah kaki Tuhan. Dikatakan mereka ketakutan, mereka sudah melanggar firman Tuhan. Dosa itu mendatangkan ketakutan dan bukan damai sejahtera. Yang berikutnya, apa yang terjadi ketika manusia itu jatuh ke dalam dosa? Mereka lalu bersembunyi. Dikatakan di dalam firman ini mereka bersembunyi, Bapak Ibu. Waktu saya baca kata ini, ada sebuah pengertian yang Tuhan itu bukakan buat saya, bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mengikat, yang iblis pakai untuk memperdaya umat manusia. Sehingga bila manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka lebih suka menyembunyikannya rapat-rapat, sehingga tidak ada seorang pun yang tahu apa yang telah dilakukannya. Tetapi manusia kadang lupa, Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, bahwa kita mungkin bisa menyembunyikannya dari sesama kita, dari keluarga kita, atau dari orang yang terdekat dengan kita. Tetapi ada satu pasang mata yang bisa melihat setiap apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita, dan segala sesuatu terbuka di hadapannya. Hari ini kita mau belajar bahwa dosa itu adalah sesuatu yang mengikat. Kalau kita terlanjur jatuh,
di dalamnya. Mari belajarlah untuk terbuka, akui itu di hadapan Tuhan. Jangan mau ditipu dengan pekerjaan atau tipu daya daripada si iblis. Tuhan kita itu begitu baik. Tuhan kita itu luar biasa. Untuk itulah Yesus Kristus datang ke dunia ini untuk menebus karena Dia sangat mengasihi kita. Jadi jangan mau lama-lama terikat dengan yang namanya dosa. Jangan mau lama-lama terhidup di dalam kungkungan dosa. Tetapi mari biar kita menjadi orang-orang yang dimerdekakan oleh kematian dan kebangkitan Kristus yang telah memerdekakan seluruh kehidupan kita. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita ada karena kasih Tuhan, keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Kalau hari ini ada dosa yang disembunyikan, jangan biarkan kematian dan kebangkitannya menjadi sia-sia di dalam hidupmu. Tapi mari, biarlah engkau datang di hadapan Tuhan kita, di hadapan Yesus yang adalah kasih itu sendiri. Akuilah setiap dosa dan biarlah Dia memerdekakan hidupmu dari setiap belenggu dosa yang mungkin sudah lama mengikat hidupmu. Sebab Dia datang untuk membawa kehidupan yang kekal. Maut itu telah dikalahkan olehnya. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya, artinya saya dan keluarga Gracia yang ada di rumah itu tidak binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Yang berikutnya, Bapak Ibu, apa yang terjadi dengan kehidupan manusia? Dosa itu membawa yang namanya kematian jasmani. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, di dalam Kejadian 3 ayatnya yang ke-19, dampak dari dosa yang dilakukan manusia adalah kematian jasmani. Hubungan antara manusia dengan Allah tidak sama seperti awalnya lagi. Manusia lalu terpisah dari Allah yang awalnya tinggal di Taman Eden dengan segala sesuatu yang sudah disiapkan. Namun karena dosa yang dilakukan oleh manusia, manusia itu lalu terpisah dari Allah dan mengalami yang namanya kematian jasmani. Saya mau kasih tahu sebuah kebenaran firman Tuhan. Roma 3 ayat yang ke-23 dikatakan, karena semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Adam dan Hawa melakukan pelanggaran itu. Lalu kemudian dosa itu menjalar masuk ke dalam keturunannya. Dan hari ini dosa itu bahkan masuk sampai seluruh kehidupan Adam dan Hawa. Dan Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang di sini itu berbicara soal tidak peduli berapapun usianya. Semua orang di sini berbicara apapun statusnya. Alkitab berkata semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Makanya Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, tidak ada yang namanya kursus marah atau kursus bohong ya. Anak kita nggak usah kita sekolahkan marah atau bohong. Sudah bawaan lahirnya seperti itu karena kita dikandung oleh dosa. Untuk itu kita butuh yang namanya Yesus di dalam seluruh kehidupan kita. Karena hanya Tuhan Yesus yang bisa membebaskan kita dari semua ikatan dosa. Kematian, kebangkitannya itu yang memerdekakan setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, dikatakan bahwa hidup kita ini ada batasnya. Alkitab berkata sekuat-kuatnya 70 sampai 80 tahun. Tapi gak ada satu orang pun yang tahu sampai batas mana usianya di hadapan Tuhan. Itu adalah rahasia Allah. Lalu kemudian apa yang kita lakukan? Mari kita mau hidup sungguh-sungguh di dalam takut akan Tuhan. Hari ini saya bagikan ada 4 hal dampak dari dosa itu di dalam seluruh kehidupan manusia.
Yang pertama, menyadari keadaan dirinya. Yang kedua, muncul yang namanya perasaan takut. Yang ketiga, manusia itu mulai bersembunyi, dosa itu cenderung disembunyikan. Lalu kemudian yang berikutnya ada yang namanya kematian jasmani. Hari ini saya mau, mari Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan, kita mau datang sama Tuhan. Kita mau datang, kita mau akui semua yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Berapapun usia kita, berapapun pengalaman kita, kita ini hanya manusia. Tanpa Tuhan, kita bukanlah siapa-siapa. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa melakukannya. Hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Dan hari ini, kita semua beroleh sebuah anugerah yang besar di hadapan Tuhan. Dikatakan sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, tetapi Tuhan kita itu menyucikan seputih salju. Darah Yesus itu menyucikan setiap dosa dan pelanggaran kita. Supaya kebangkitannya itu membawa kemenangan yang besar di dalam seluruh kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan? Kalau hari ini ada dosa yang kita sembunyikan, mari kita mau datang sama Tuhan. Kita mau terbuka sama Tuhan. Kita mau akui itu di hadapan Tuhan. Dan kita mau katakan, Tuhan ini aku, ampuni aku. Aku tahu kebangkitan-Mu itu membawa keselamatan yang besar dalam hidupku. Aku mau memutuskan setiap hidup yang berhubungan dengan dosa. Dan aku mau hidup di dalam kebenaran-Mu. Sebab darah-Mu telah tercurah bagi setiap dosa dan pelanggaran di dalam hidupku. Hari ini, mari kita renungkan sebuah pertanyaan ini Bapak Ibu yang keluarga Gracia yang dikasihi Tuhan. Bila hari ini Yesus datang dalam hidup kita, ada sebuah pertanyaan yang mungkin harus kita jawab di hadapan Tuhan. Seberapa pentingkah Yesus di dalam hidupmu? Kalau Yesus itu penting dalam hidup kita, maka kebenarannya menjadi sebuah hal yang penting untuk kita lakukan. Kalau Yesus itu penting dalam kehidupan kita, maka membangun hubungan dengannya adalah sesuatu yang penting yang akan kita lakukan. Kalau Yesus itu penting dalam hidup kita, maka hidup dalam kebenarannya, tinggal di dalamnya, itu adalah hal yang sangat penting yang harus kita lakukan. Mari Bapak Ibu keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Hari ini saya selesai memberitakan kebenaran ini. Bahwa Yesus sanggup menyelamatkan hidupmu. Yesus sanggup mengangkat setiap ketakutan, setiap dosa, memutuskan setiap belenggu yang mengikat hidupmu. Dan Yesus sanggup untuk membebaskan hidupmu. Menjadikan engkau orang-orang yang berkemenangan dalam Tuhan. Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Bawa hidupmu kepada Tuhan. Datang kepadanya. Dan katakan, Yesus, engkau sangat penting di dalam seluruh kehidupanku. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Mari keluarga Gracia yang diberkati Tuhan. Kita bawa hati kita di hadapan Tuhan. Kita bawa seluruh kehidupan kita di hadapan Tuhan. Tidak ada satu hal pun yang tersembunyi di hadapannya. Semuanya terbuka di hadapannya. Kami berdoa dalam nama Yesus buat setiap keluarga Gracia yang mendengarkan firman ini. Kami berdoa dalam nama Yesus kalau hari ini mereka datang kepadamu dan berseru kepadamu Tuhan. Dan berkata, ini hidup kami Tuhan, semuanya terbuka. Tuhan selidiki setiap hati. Tuhan pulihkan setiap hati. Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus biar setiap belenggu-belenggu dosa itu dipatahkan dalam nama Yesus. Dan biar setiap keluarga Gracia yang mendengarkan siaran ini, hidupnya mengalami kemerdekaan atas setiap ikatan itu dipulihkan dan dimurnikan oleh Tuhan. Tuhan, berkaryalah, bekerjalah lewat kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, urapi dalam nama Yesus
Biar Engkau Allah Roh Kudus yang mulai menerjemahkan, yang mulai berbicara atas setiap pribadi hari ini yang mendengarkan siaran ini. Hamba selesai Tuhan. Tapi hamba tahu satu hal, bahwa Tuhan Engkau Allah terus ada, menyertai, menuntun seluruh langkah kehidupan kami. Murnikan setiap hati kami, sucikan setiap hati, setiap hidup kami, ampuni dosa dan pelanggaran kami. Biar kematian, kebangkitan-Mu itu Tuhan sungguh membawa sebuah anugerah kasih, keselamatan yang besar dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Sungguh kami mengucap syukur buat anugerah-Mu. Sungguh kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Sungguh kami mengucap syukur buat penyertaan-Mu yang sempurna, yang selalu kami nikmati di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih untuk kebenaran-Mu, terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.